Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, saya dari Jawa Tengah. Saya ingin bercerita Buya, dari kecil saya tidak tahu dengan kedua orang tua kandung saya. Terus saya dirawat oleh orang tua angkat saya sampai dengan sekarang. Lalu dari kecil saya sudah mengikuti agama orang tua angkat saya, yaitu Buddha. Namun sejalannya waktu, pas saya umur 24 tahun, saya merasa bahwa agama Islam adalah agama penuh dengan petunjuk dan keistimewaan. Ya, pas saya saat itu merasa terombang-ambing dikarenakan tidak ada guru yang mengajarkan saya ke agama Islam. Dengan kesibukan saya sebagai nelayan yang waktunya habis di tengah laut tanpa ada memikirkan untuk masa depan saya di akhirat. Pas di umur saya menginjak 25 tahun, saya disuruh ibu saya untuk menikah dengan wanita Islam. Tapi dengan bodoh saya dan dengan pikiran yang tidak tahu konsekuensinya, saya tidak jujur dengan jati diri saya. Sebenarnya dengan berjalannya waktu, sampai umur pernikahan kami menginjak 5 tahun, detik ini saya baru sadar kalau saya adalah manusia yang sangat berdosa karena mempermainkan agama. Tapi hari ini saya sudah mulai mempelajari sedikit demi sedikit apa itu Islam. Namun satu kendala yang saat ini saya membuat bingung, yaitu saya belum dikhitan. Saya ada rencana mau khitan, namun dengan kondisi perekonomian kami saat ini belum mencukupi dengan segala sumber yang ada di sosial media saya. Saya mencari tahu apakah dengan belum khitan bisa bertaubat. Sebagian ulama ada yang membolehkan asalkan bersih terlebih dahulu, dan sebagian ulama lain yaitu makruh dan bisa jadi dosa. Dengan semua cerita saya, apa yang harus saya lakukan Buya? Apakah saya harus menunda tobat saya sampai saya bisa dikhitan, atau saya harus melafazkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, terus mandi taubat dan langsung menjalankan sholat taubat 2 rakaat, atau bagaimana Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sepertinya yang bertanya itu biarpun hidup bersama ibu angkatnya yang beragama Buddha, cukup memahami tentang Islam, artinya bisa ngerti istilah-istilah makruh, istilah ini dan sebagainya. Yang pertama adalah ibu angkatmu adalah seperti ibumu yang telah merawatmu. Biarpun dalam dirimu telah menemukan kebenaran, jangan mengurangi sedikit pun cara bektimu kepada ibu angkatmu. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan keindahan. Kemudian Anda sudah menemukan jalan, maka kuatkan, tapakkan kakimu di jalan itu dengan penuh keyakinan, jangan ragu lagi. Sudah benar Anda menemukan Islam, maka cepatlah bersyahadat saat ini, jangan nunda. Makanya tolong telepon saja yang bersangkutan, jangan nunggu ini. Kalau memang ada nomor teleponnya, biar mendengar atau bisa telepon dengan kita. Jadi langsung Anda bersyahadat agar Anda masuk wilayah Islam. Selesai tobatmu ya saat itu juga, bersama itu tobat insyaallah. Anda waktu itu tidak mengerti, Anda dengan ketidakmengertian, dengan mengikuti agama selain Islam, maka Allah Maha Kasih. Kemudian jangan tobat menunggu khitan. Hari ini sudah waktunya Anda menyesali, Anda menemukan kebenaran, Anda ikuti. Khitan, adapun khitan, betul Anda sudah mengerti khitan. Memang dalam mazhab kita Imam Syafi'i, khitan adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban, baik laki atau perempuan. Laki sudah jelas dikukuhkan, perempuan khilaf dalam ini. Tapi di dalam mazhab lain, misalnya seperti mazhab Imam Malik, ngelihat kondisi lah, kalau mau ikuti mazhab Malik juga ada masalah. Misalnya ya orang Islam sudah sepuh, mazhab Imam Malik tidak, asalkan tetap begitu, caranya bersih, nggak harus. Dan mazhab Malik kadang perlu dihadirkan. Misalnya ada orang yang umur 50 tahun masuk Islam, subhanallah, alhamdulillah, cuman dia punya penyakit gula,
sudah parah. Sama ustadz yang nggak punya pengalaman suruh khitan, stres dia. Habis khitan apa yang terjadi padaku nanti? Kan bisa. Akhirnya sudahlah nggak usah masuk Islam kalau ternyata harus begini. Nah, itu bahaya. Maka ilmu wawasan itu penting. Syahadat dulu masalah khitan nanti wahai ustadz. Jangan diseksa orang urusan khitan. Ada orang trauma dengan luka, ntar dulu khitannya nanti. Bahkan sejarah khitan sendiri itu nggak pernah kita mendengar ribuan orang masuk Islam di sebuah kota, nggak pernah ada khitan massal. Jadi tolong disederhanakan masalah ini, jangan Anda menyusahkan. Yang penting bersyahadat sudah luar biasa. Masalah khitan khilaf dalam hal ini, tapi khitan itu ternyata memang bagi orang yang normal sehat adalah untuk mau menjaga lebih baik. Bahkan kita melihat di tempat ibadah orang lain, di mana, di daerah mana, Batam atau di mana itu, di tempat ibadah luar Islam ada himbauan untuk khitan, karena secara medis memang itu sehat. Dan bagi wanita juga demikian, hanya kalau wanita ada aturannya, jangan sampai ada istisol, hanya diambil sedikit saja. Jadi kalau Anda belum khitan, Anda saat ini waktu tobat. Adapun permasalahan yang terakhir, kalau hanya urusan biaya, itu kesalahan umat Nabi Muhammad. Kalau hanya khitan saja tidak bisa. Anda calling tim, nanti Anda akan dihitani. Bahkan kalau itu dirayakan khitannya. Nanti tidak masalah. Ada hubungan dengan tim Al-Bahjah, khitan Anda akan diselesaikan. Bawa Anda ke sini, kita belikan tiket, datang ke sini, nanti khitan di sini, kita nyembelih apa saja yang bisa disembelih nanti. Jadi jangan sampai hal-hal semacam ini tidak bisa terwujud hanya karena tidak ada dana dan sebagainya. Kalau Anda pengen khitan dengan cara yang terbagus, ya habis khitan bisa aktivitas juga ada kok, ada macam-macam ya. Insyaallah lah, tidak boleh orang pengen baik kok susah ya, gara-gara nggak punya duit tertunda. Cuman selagi Anda belum bisa ke sini, belum bisa khitan, tobat. Anda bersyahadat, Anda sholat, oh sudah selesai. Khitannya nanti kapan-kapan. Ya, insyaallah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada Anda, dan semoga orang-orang yang telah merawat Anda, dari ibu Anda, ibu angkat Anda, karena dia telah berbuat baik kepada Anda, semoga Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu diberi oleh Allah bimbingan hingga bisa seperti Anda berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.